Bab 19 Jangan hanya berdiri di sana. Murong Qianyu relatif tenang tentang hal ini. Lagi pula, dia sudah mati rasa karena terkejut. Melihat pemandangan ini, hanya satu pikiran yang ada dalam benaknya. Tuan Meng, Anda layak mendapatkannya. Meng Yu, apakah kamu siap untuk keluar? Aku sudah meminta pengawal keluarga untuk datang ke sini dan menjaga kamar ini untukmu saat kamu pergi. Kata Murong Qianyu lembut. Saat ini, dia mengenakan kemeja putih Meng Yu dan tersenyum manis. Jika Wang Lingyue tidak mengetahui cerita di dalamnya, dia mungkin akan mengira bahwa dia sudah menjadi istri kecil Meng Yu yang berbudi luhur. Meng Yu mengangguk sedikit. Aku akan membersihkan diri dan bersiap keluar. Nyaman bergaul dengan gadis pintar, dan dia tidak perlu meminta petunjuk untuk banyak hal. Murong Qianyu melanjutkan, Saudari Ling Yue, tolong atur juga beberapa personel. Kekayaan Tuan Meng terlalu luar biasa. Saya khawatir orang-orang di bawah tidak akan mampu menahan keserakahan mereka. Dia sengaja mencoba menghindari kecurigaan. Lagi pula, persahabatan adalah persahabatan. Jika dia kehilangan uang, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Meng Yu. Bukankah Meng Yu akan curiga kalau dia mencuri dari perusahaan? Tentu saja, diperlukan lapisan perlindungan ekstra. Tuan Meng adalah tamu terhormat kami di Bank Nanhang. Saya akan menugaskan orang langsung dari bank untuk menjaga Tuan Meng 24 jam sehari guna memastikan semuanya aman. Wang Lingyue mengangguk dengan sungguh-sungguh. Nanhang Bank bertindak cepat. Dalam waktu kurang dari 5 menit, sebuah truk pengangkut uang dengan lampu hazard menyala berhenti di lantai bawah gedung apartemen tempat Meng Yu tinggal. Dua tim personel keamanan bersenjata lengkap berlari ke lantai 8 sambil membawa brankas khusus. Wang Lingyue mengambil brankas dari petugas keamanan. Di depan Meng Yu, Wang Lingyue menghitung uang kertas dan koin yang akan disimpan di brankas sebanyak 9 kali. Baru setelah memastikan berkali-kali bahwa jumlahnya benar, barulah dia berani memasukkan uang kertas dan koin ke dalam brankas, lalu menutup brankas rapat-rapat dan memasang segel sekali pakai. Terakhir, Wang Lingyue menulis tanda terima untuk Meng Yu. Jumlah pada slip setoran itu lebih dari 175,23 miliar. Bahkan lengan personel keamanan yang terlatih secara profesional sedikit gemetar saat membawa brankas portabel yang disegel. Benar-benar ada terlalu banyak uang di sini. Jika terjadi kesalahan apapun, akibatnya akan mengerikan. Meskipun demikian, laras senjata yang dingin memberinya rasa percaya diri. Ini adalah negara Xia, di mana keamanan publiknya baik dan pengendalian senjata sangat ketat. Seharusnya tidak ada penjahat yang berani menyerang pengangkut uang tunai. Wang Lingyue pergi bersama petugas keamanan. Dengan jumlah uang sebesar itu, dia pasti harus melihatnya sendiri saat diangkut ke brankas sebelum dia bisa merasa tenang. Setelah staf bank pergi satu demi satu, hanya Meng Yu dan Murong Qianyu, seorang pria lajang dan seorang wanita lajang, yang tersisa di ruangan itu. Detak jantung Murong Qianyu sedikit lebih cepat. Dia menundukkan kepalanya dan memainkan ujung kemeja pria yang besar itu. Bahunya yang terekspos seputih krim, yang membuat tatapan Meng Yu sedikit menghangat. Qianyu, tunggu sebentar. Aku mau ganti baju. Meng Yu tiba-tiba berkata dengan lembut. Murong Qianyu menundukkan kepalanya dan bersenandung lembut, selembut nyamuk. Wajah cantiknya langsung memerah, bagaikan awan yang menyala-nyala di langit di kala senja. Dia sedikit bingung saat ini. Secara intelektual, dia merasa bahwa mereka berdua baru saling mengenal kurang dari sehari dan kemajuannya agak terlalu cepat. Tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menolak Meng Yu. Lagi pula, kondisinya terlalu baik. Dia tinggi dan tampan, rendah hati dan penuh kasih sayang, dan memiliki tabungan yang melebihi milik orang terkaya di dunia. Mungkin jauh di dalam hatinya, dia tidak ingin menolak perilaku intim Meng Yu. Sebetulnya, meski rasanya kurang enak kalau harus mengonfirmasi hubungan dulu baru menumbuhkan perasaan, tapi kalau itu dia, seharusnya tidak ada masalah sama sekali, kan? Terdengar suara gemerisik pakaian yang sedang diganti di kamar tidur. Napas Murong Qianyu menjadi berat. Dia terengah-engah pelan. Tatapannya selembut air musim gugur.
Saya merasa sedikit gembira, tetapi juga sedikit gugup. Akhirnya, Meng Yu berganti pakaian lama dan keluar. Qian Yu, jangan hanya berdiri di sana seperti orang bodoh. Kamu tidak akan membantuku membersihkan kamar. Kamu hanya bicara besar. Kepala murung Qian Yu penuh dengan tanda tanya hitam. Apa itu? Apa itu? Membersihkan ruangan. Trik palsu. Aku sudah memikirkan hal ini sejak lama. Dan inikah akhirnya? Dalam sekejap, semua rasa malu di wajah murung Qian Yu berubah menjadi kemarahan. Dia mengatakan dia tidak ingin berbicara dengan Meng Yu dan melemparkan bantal sofa ke arahnya. Kemudian ia mulai bekerja sambil membawa ember dan kain lap yang telah disiapkan. Kenapa kamu begitu marah? Hei, murung Qian Yu. Apakah aku memprovokasimu? Jika kamu tidak ingin membersihkan, maka jangan bersihkan. Lagi pula, aku tidak bisa mengatasinya sendiri. Meng Yu menangkap bantal dengan santai, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Di dunia, hanya wanita dan penjahat yang sulit dibesarkan. Orang bijak zaman dahulu tidak menipu saya. Meng Yu dan murung Qian Yu terus membersihkan ruangan hingga seluruh ruangan menjadi baru. Kemudian mereka mandi secara bergantian, berganti pakaian baru dan bersiap untuk keluar. Selama proses pembersihan, Meng Yu juga mengenali sisi lembut dan baik hati murung Qian Yu. Ternyata putri dari grup murung ini memang piawai mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan cukup cekatan. Hal itu sangat mengejutkan Meng Yu, hingga ia pun menjadi penasaran dengan ketua dan istrinya dari grup murung yang telah melahirkannya. Filsafat pendidikan macam apa yang dianut oleh ketua dan istrinya? Bagaimana Anda bisa membiarkan putri Anda sendiri mempelajari hal-hal ini? Saat meninggalkan tempat itu, sambil menutup pintu yang berkarat, Meng Yu memperlihatkan ekspresi nostalgia di wajahnya. Walau tak dapat dipungkiri bahwa kehidupan seorang pekerja itu suram dan pahit, ketika ia mendapatkan sistem dan menjadi orang terkaya di dunia, dan masa lalu menjadi kenangan yang tak dapat dikembalikan, ia sebenarnya merasakan kerinduan yang tak dapat dijelaskan. Mungkin ini yang dinamakan murah. Meng Yu mengulurkan tangan dan membelai titik-titik karat di pintu sambil tertawa sendiri. Kali ini dia kembali untuk membersihkan, yang merupakan kesuksesan total dan memenuhi keinginannya. Dan juga mendapatkan banyak kejutan harta karun. Kehidupan lamanya akhirnya berakhir, dan dia akan mulai menikmati kehidupan tanpa beban sebagai orang terkaya di dunia. Pada saat ini, telepon seluler itu tiba-tiba berdering. Rekan saya Sukiner yang menelepon.